Hai Sobat Oswerman, masih dalam edisi editing dengan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai dodge and burn dalam sebuah foto. Kalau teman-teman mungkin ikutin video-video saya sebelumnya yang sekarang lagi banyak membahas mengenai editing dalam sebuah foto, teman-teman pasti pernah simak video saya sebelumnya membahas mengenai crown stamp, dan teman-teman juga mungkin pernah lihat di video saya sebelumnya yang membahas mengenai liquify. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai dodge and burn dalam sebuah foto portrait, kira-kira apa yang harus diperhatikan, jadi teman-teman simak terus sampai akhir. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin berpikiran sebuah foto itu akan lebih bagus kalau kita melakukan editing atau post-processing, itu benar, tapi kalau teman-teman melakukan pemotretan dengan lighting yang kurang bagus, agak sulit kalau kita melakukan post-processing pada saat editing. Karena foto yang masuk itu biasanya kita harus memiliki bahan yang sudah baik dulu. Jadi kalau bahannya sudah tidak baik pada saat kita melakukan editing, itu juga akan lebih susah dan lebih berat. Jadi buat teman-teman, make sure fotonya itu harus memiliki kualitas cahaya yang baik. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin melakukan editing pada bagian wajah, sebaiknya teman-teman memang melakukan pemotretan khusus di bagian wajah atau beauty shot. Jadi teman-teman jangan menggunakan foto yang katakan full body, terus teman-teman cropping hanya bagian wajahnya aja, ingin ditampilkan bagian wajahnya. Untuk kebutuhan konten digital seperti di Instagram memang cukup-cukup saja. Tapi kalau kita melakukan itu untuk printing, nah file size ini akan terpotong segitu banyaknya. Jadi biasanya ketajaman dan juga kerekatan atau kepekatan sebuah pixel dalam sebuah foto itu biasanya kurang bagus dibandingkan pada saat kita melakukan pemotretan hanya di bagian wajah saja. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas mengenai dodge and burn. Jadi dodge and burn ini adalah bagian di mana kita bisa meningkatkan highlight dan juga bagian shadow, menambahkan shadow. Dan biasanya ini kita lakukan secara manual. Jadi kalau teman-teman masih belum familiar dengan menu di dalam sebuah software Adobe Photoshop, teman-teman bisa cek di link bawah ini di video saya sebelumnya membahas mengenai Adobe Photoshop. Jadi pilihan menunya untuk dodging and burning ada di bagian kiri. Di sini ada namanya dodge tool, dimana kalau kita klik lebih lama, dia akan muncul dodge tool dan juga burn tool. Nah, ini dua menu yang bertolak belakang, dimana kalau dodging artinya adalah kita menambahkan highlight atau menerangkan area tertentu, sedangkan burn itu untuk menggelapkan area tertentu. Nah, sama seperti tips saya sebelumnya, sebaiknya teman-teman melakukan duplicate sebelum kita melakukan editing. Bisa melakukan dengan menekan Command J untuk melakukan duplikasi layer. Dan kemudian di sini teman-teman bisa melakukan dodging and burning pada bagian yang kita inginkan. Atau ada alternatif yang kedua adalah dengan mengisi sebuah layer, di mana kemudian nanti kita akan mengolah di bagian layer tersebut. Nah, caranya disimak yang satu ini. Nah, cara yang ini teman-teman bisa lakukan dengan cara yang pertama adalah menambahkan satu buah layer, diklik di bagian kanan bawah, ada yang namanya Create New Layer. Nah, di sini kita akan fill dengan memilih menu di bagian Edit, Fill, dan kemudian akan teman-teman pilih di bagian Content, teman-teman pilih 50% gray, dan kemudian klik OK. Di sini teman-teman bisa mengganti blending mode-nya dengan light, dengan soft light. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih menu dodge tool ataupun burn tool. Jadi katakan kalau saya ingin menekan burn, nah teman-teman bisa melakukan di layer transparan tersebut. Nah, tujuannya ini supaya kita tidak melakukan overdodge ataupun overburn. Karena biasanya kalau kita melakukan yang over, dia akan terlihat pixelnya itu akan rusak atau seperti hangus. Jadi teman-teman sebaiknya dihindari dengan cara yang satu ini. Proses dodge and burn ini sebenarnya memaksimalkan dari hasil pemotretan kita. Jadi biasanya bukan dengan menciptakan efek yang dibuat seolah-olah lighting itu datang dari sebuah software gitu ya. Tapi kita harus buat foto dengan lighting yang benar dulu, baru habis itu kita maksimalkan. Jadi proses dodge and burn ini sebenarnya mirip dengan proses menggambar ulang. Jadi sebenarnya sebuah foto
kita harus lihat area mana yang kira-kira kita mau tonjolkan, area mana yang kita mau buat seperti seolah-olah lebih gelap atau lebih shadow-nya lebih keras gitu ya. Nah di sini seperti melihat sebuah bola ya, kalau teman-teman bisa bayangkan sebuah bola pada saat kita berikan cahaya, pasti ada area yang bagian lebih depan itu akan lebih terang dan area bagian belakang dia akan lebih gelap. Nah di sini sama seperti wajah, jadi wajah kita juga kita bisa lihat misalnya bagian hidung, kalau kita ingin buat seperti hidungnya itu lebih mancung, otomatis kita akan memberikan highlight lebih tinggi ya. Nah ini juga buat teman-teman yang mungkin suka banget dengan make up, teman-teman mungkin tahu tuh kenapa makeup artist memberikan highlighter pada bagian hidung, bagian rahang ya. Itu tujuannya supaya kelihatan lebih menonjol gitu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di bagian seperti bola, di bagian samping itu akan lebih gelap kalau kita mendapatkan lighting dari bagian depan. Jadi otomatis wajah manusia juga mungkin di bagian area wajah, misalkan di bagian pipi atau rahang, biasanya kita berikan sedikit lebih gelap, jadi supaya kelihatan lebih tirus. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya melakukan dodge and burn, sebaiknya teman-teman banyak-banyak latihan. Karena proses dodge and burn ini memang membutuhkan latihan yang benar-benar nggak sebentar ya. Jadi teman-teman bisa lakukan terus-menerus, sehingga teman-teman bisa merasakan kira-kira sebuah foto itu akan lebih baik ditampilkan dengan highlight seperti apa, dengan shadow seperti apa. Nah di sini memang menjadi seorang beauty retoucher itu juga membutuhkan jam terbang yang cukup panjang. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran, aduh kok kayaknya sebuah foto itu banyak manipulasinya ya gitu. Nah memang di dunia fotografi seperti itu. Jadi kalau kita bicara kita ingin menampilkan sebuah produk kosmetik, produk kecantikan ya, nggak mungkin kita menampilkan foto dengan orang yang berkualitas kulitnya tidak bagus di sana. Otomatis kita harus bisa merepresentasikan sebuah foto dengan produk itu sendiri. Alternatif kedua, kalau teman-teman mungkin tidak terbiasa dengan menu dodge and burn, teman-teman bisa dengan melakukan adjustment layer. Nah, untuk adjustment layer, teman-teman bisa pilih di area bagian sini, di mana ini ada pilihan adalah sebuah curve ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi, saya menggunakan curve, di mana saya akan membuat dua buah curve, yang satu yang lebih gelap. Kemudian saya akan namakan ini sebagai shadow. Dan kemudian saya akan buat adjustment layer yang kedua. Saya buat yang lebih terang. Dan saya namakan ini sebagai highlight. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan masking di bagian area yang putih di sampingnya ini. Jadi teman-teman bisa pilih brush. Kemudian brushnya kita gunakan yang warna hitam. Kemudian teman-teman bisa menutup bagian yang tidak kita inginkan dan menampilkan bagian yang kita inginkan. Nah, tips saya buat teman-teman yang mungkin ingin melakukan editing, sebaiknya melakukan investasi dengan membeli mousepad ya. Karena biasanya mousepad ini enak banget buat teman-teman yang suka banget editing atau post-processing gitu. Karena banyak detail-detail yang kadang-kadang kita nggak bisa dapat dengan menggunakan mouse biasa. Jadi buat teman-teman, saran saya coba aja ya, kalau misalkan bisa menggunakan itu akan lebih baik hasilnya.
faktor lain selain dari sisi lightingnya, teman-teman juga harus make sure make up-nya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya adalah begini, kalau teman-teman menggunakan make up artis yang mungkin terlalu berat make up-nya, di mana pori-pori semua ditutup oleh foundation, itu biasanya editingnya juga tidak begitu enak, terutama kalau teman-teman ada model yang kantong matanya cukup besar sehingga banyak lekukan gitu ya. Nah itu biasanya dengan make up yang tebal bisa membuat lekukan itu semakin tegas gitu. Jadi di sini biasanya saya menyarankan sebaiknya kita menggunakan make up yang lebih ringan dan tidak terlalu berat ya. Dan juga di sini kalau teman-teman ingin menampilkan highlight, teman-teman juga sebaiknya dilakukan pada saat kita melakukan make up. Jadi make up itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang gloss, ada juga yang semi gloss, ada juga yang matte. Jadi kalau teman-teman ingin make up-nya misalnya ingin bibirnya itu kelihatan glossy banget, mengkilap banget. Nah, itu sebaiknya dilakukan pada saat make up. Jadi jangan dilakukan pada saat post processing. Karena walaupun kita dodging gitu sekenceng-kencengnya supaya kelihatan mengkilap, hasil mengkilapnya itu akan berbeda bila kita lakukan pada saat proses make up. Nah, tips kali ini mengenai proses dodging and burning sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.